Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, memang kita SD tersebar di seluruh Kabupaten Pandeglang dan termasuk juga SMP, kemudian juga termasuk TK. Nah kemudian entah memang di sini sudah bergabung bersama ketika ada kegiatan di SD, suka diundang bareng-bareng kepala sekolahnya dengan Kapolmin. Nah kemudian juga kita dengan TK-nya juga sama. Mari kita sama-sama berbagi pengalaman, karena memang kami juga menyadari bahwa mungkin terkadang kalau di pemerintahan sepertinya ada juga yang merasa agak sedikit kaku dan lain sebagainya, merasakan seperti itu. Tapi justru ketika ada kehadiran dari sebuah yayasan dengan berbagai ide-idenya yang cukup cemerlang, mari kita berbagi. Nah kami sebetulnya ingin juga mendapatkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh swasta, kita bisa dikolaborasikan. Dan memang tahapan-tahapan kalau umpamanya di pemerintahan itu memang ada beberapa yang harus dilakukan. Dan saya yakin mungkin Bapak dan Ibu sekalian di sini biasanya lebih melakukan kolaborasinya satu dengan yang lain, percepatannya biasanya mesti lebih hebat lagi. Jadi pengalaman-pengalaman yang juga kami lakukan, dan sekarang ini kita punya PR besar, di mana PR besar itu adalah bagaimana proses belajar mengajar yang menyenangkan. Kalau istilah sekarang paikem ya, paikem ada gembrotnya. Nah si paikemnya, Assalamualaikum. Iya, udah di sini. Iya. Memang proses pembelajaran kita memang harus ada beberapa pembaharuan, dan jujur kami juga menilai, kebetulan saya juga punya keponakan yang di sini. Nah, jadi keponakan saya siapa guru SD-nya mana? Ada. Yang keponakan saya dari Saketi ya. Rafka. Rafka. Kita jadikan model sebenarnya. Kalau di rumah ya memang ada beberapa perbedaan. Jadi tingkat keberanian dia, nah kemudian juga tingkat kemauannya berbeda, termasuk juga dia aja. Kalau lagi ngumpul kayak begini sama keluarga, udah waktunya udah dia keloyong aja. Kalau mau udah gugur, ya langsung, nggak usah disuruh kan. Jadi hal-hal yang seperti itu sebetulnya yang kita harapkan. Jadi karena memang di sini karena full day ya, full day, jadi mungkin kebiasaan-kebiasaan seperti itu memang dilakukan. Kalau di sekolah kita, sekolah negeri, kan begitu pulang ya pulang. Tidak ada sholat zuhur mungkin di sekolah. Nah, jadi karena memang di sini dilakukan itu memang ada nilai plus ya, betul-betul merasakan. Dan kami juga sebetulnya ingin mengikuti. Maka kemarin juga dengan Pak Didi, dengan Pak Ustadz Al-Mukarram, kebetulan di kantor, karena saya udah ingin barangkali belajar bersama-sama. Maka kapan mungkin siapa mau Pak Direktur atau memang nanti Pak Kepala Sekolah, saya nanti akan undang nanti pada saat pertemuan bersama dengan Menes aja dulu. Jadi nanti ada pertemuan guru-guru di Menes ya, guru-guru di sini menyampaikan apa yang sudah dilakukan di sini, yang mungkin ini adalah sebuah proses pembelajaran yang diharapkan oleh kita semua. Jadi memang sekarang kan ada program penguatan pendidikan karakter. Nah ini juga ketika memang penguatan pendidikan karakter ini dilaksanakan, memang kalau memang dengan cara full day, pasti mereka pembiasaannya akan lebih cepat. Karena memang yang kami hadapi sekarang, sehebat apapun itu guru, sehebat apapun itu proses pembelajaran, ketika memang di rumah dan di lingkungan masyarakat yang memang tidak didukung, itu juga akan mengalami kesulitan. Sehingga saya banyak menemukan beberapa hal, contohnya oleh Ibu dan Bapak kan di
suruh nih salaman, ucap assalamualaikum, belajar aktivitasnya dipacu, tetapi memang ketika di rumah tidak dilakukan, nah ini juga masalah. Nah, satu contoh saya menemukan ada, saya jadi kepala dinas ini kepala dinas yang nakal. Di mana saya mau berhenti. Saya umpamanya membuka acara di Mutiara, pulangnya sekolah mana yang kelewati saya berhenti. Mau SMP, mau SD, mau TK, karena memang kewenangan saya ada di situ. Nah, saya menemukan anak ketuk pintu di areanya sekitar Pulau Sari, itu desa saya yang di atas. Nah, begitu anak tuh ketuk pintu, assalamualaikum, sampai orang tuanya bukan dijawab waalaikumsalam, dibuka pintu, pas orang tuanya bilangnya, ih jadi ya sudah naik macam rubara main. Jadi dianggapnya assalamualaikum itu untuk orang pengemis. Nah begitu salaman, apa yang terjadi sama orang tuanya? Bisa salaman deui, siga balik di Jakarta baik. Ini ngomong Sunda, hafal kan? Orang Sunda semua ya? Orang Sunda semua. Nah, Waduh. satu, udah biarin aja orang ketawa-ketawa aja ya. Nah jadi seperti itu, ini adalah PR kita. Nah kemudian pada saat kemarin, ini masa COVID, saya diteleponin oleh para orang tua. Apa yang mereka teleponin? Pak, saya orang tua siswa, kok Anda tahu nomor saya dari siapa? Dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Iya. Terus ada masalah apa Bu? Iya katanya guru-guru Pak Enak di rumah aja digaji. Saya sekarang yang urus anak-anak, katanya belajar di rumah sampai membimbing sampai jam 9 malam katanya nggak digaji. Nah, saya tanya, Bu, kalau itu anak siapa? Ya anak saya katanya. Ya itu urusan ibu gitu. Nah jadi ini banyak hal yang tidak nyambung. Sepertinya bahwa yang namanya di sekolah ini adalah sesuatu banget. Pokoknya mas saya serahkan anak saya bagaimana dicetak di sekolah. Padahal kalau kita buka rentang waktu yang ada, sebenarnya kenapa undang-undang itu muncul, kita bagi waktu 8 jam anak bersama dengan guru, 8 jam anak bersama dengan masyarakat, dan 8 jam anak bersama dengan orang tua. Nah kalau memang full day, nah makanya kok kenapa sih sebetulnya kalau yang namanya sekolah di full day ini, atau memang mereka dipesantrenkan atau diasramakan, kecenderungan bahwa mereka itu betul-betul terpatri dengan baik. Selama saya di Cikole, di sebelahnya ada Mijan ya. Kalau pagi-pagi, kan anak-anak udah langsung baca apa? Bukan baca Asmaul Husna. Apa sih yang dibaca? Zikir pagi petang. Iya. Yang zikir pagi ya. Zikir pagi dibaca kayaknya enak gitu. Nah, jadi nanti saya sama Pak Direktur, sama Pak Kepala Sekolah nih ya, Ibu Kepala Sekolah, saya minta. Jadi Ibu dan Bapak mohon ajar seperti apa di pembuka, di pertengahan, dan di penutup. Kami ingin mengadop itu. Kita berbagi ya. Nah, jadi saya nanti akan sampaikan. Udah lo pokoknya mau dari ini. Karena kenapa saya begitu meyakinkan itu bagus? Saya bukti konkretnya kan keponakan saya. Ya, jadi saya pilot proyeknya nggak orang lain. Dia nggak disuruh tepat waktu sholat. Jadi gitu. Nah jadi ini coba kita berbagi dan mungkin nanti kalau kaitannya dengan bagaimana proses pembelajaran yang versi umum sebenarnya itu bisa didiskusikan bersama dengan para pengawas yang ada di khusus ini Kecamatan Cikedal ya. Cikedal, silahkan nanti berdiskusinya. Jadi yang pasti memang saya bangga dan berucap terima kasih sekali lagi. Mungkin banyak hal yang kami juga ingin dapatkan berbagai informasi kaitan dengan pengembangan pendidikan yang ada di Pandeglang. Kemudian penguatan pendidikan karakter itu kan ada
nasionalis, kemandirian, religius, integritas, dan gotong royong. Dan ini juga terkadang memang memaknainya seperti apa. Nah, guru mudah-mudahan barangkali di sini sudah tidak seperti itu. Nah, karena memang ketika di sana nasionalis, orang anggapannya, udah yang penting nyanyi-nyanyi lagu-lagu nasional. Barangkali baru kisarannya itu. Silakan buka kembali. Sebenarnya apa kalau memang jiwa nasionalis kita itu seperti apa? Terus kemudian kemandirian. Nah, kemandirian itu yang tadi saya ceritakan, yang keponakan saya betul-betul udah mandiri. Jadi apa-apa dia sendiri. Kalau pokoknya mau berangkat kemana, dia juga menyiapkan peralatan, masukin di tasnya sendiri. Gitu. Nah, kemandirian itu juga mungkin karena kebiasaan. Sekali lagi mungkin karena di sini full day, kapan harus menyiapkan sejadah dan lain sebagainya, maka dia betul-betul sigap. Pembiasaan seperti itu memang bukan dari kata-kata, tetapi memang proses bimbingan itu juga harus. Kemudian religius. Nah, religius, saya juga tanya, sama di sini, sama keponakan saya. Saya dikejutkan pada masa COVID, kedatangan tamu di kantor. Bapak-bapak kebetulan bawa anaknya, rambutnya merah. Karena mesti masa COVID, kayaknya pengen bergaya. Si anaknya itu begitu ditanya, kamu kelas berapa? Kelas 2 Pak. Di SD mana? Di SD IT. Nah, terus sudah hafal juz apa? Kelas 2. Kata dia, emang Bapak mau nyuruh saya surat apa? Sampai dia tanya gitu. Udah pokoknya surat yang terakhir kau dia anak Pak. Lancar. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya. Kemudian saya akhirnya sampaikan kepada teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, di mana saya pertemuan sekarang sedang betul-betul ingin mengejut itu. Karena terkadang orang begitu ada aturan dihafalin. Nasionalis adalah, integritas adalah, gotong royong adalah, semua jadi adalah itu. Nah, kalau umpamanya di juz amma kalau nggak salah ada 37 surat ya. 37? Nah. Belum dihitung. 37. Sampai saya kalau umpamanya di sini yang guru kelas 2 siapa? Kelas 2? Kelas 2. Kalau Bapak bisa anak cepat ngapalin gitu seperti apa sih? Oh, guru David beda? Iya. Mobil khusus apa? Iya, guru mapal. Ya nanti udah terakhir aja. Nanti sharing. Saya betul-betul tertarik. Karena kalau menurut saya sampai si anak itu, kalau di IT ya sampai tanya, kamu emang belajar gimana? Enggak kan belajar apa-apa. Suruh ngapalin lah, suruh bareng-bareng. Karena memang anak-anak seusia itu kan lebih cepat. Walaupun mungkin istilah bahasa orang Cikenal masih hafal cangkem. Ya udah nanti dilurusin kan. Jadi qiraatnya mungkin dilurusin. Tapi dia memang tek gitu. Nah, sampai saya sampaikan kepada guru-guru saya, ya guru-guru SD, kata saya berapa sih waktu untuk kalau di Ijma satu surat berapa hari? Kalau anak pemula. Satu surat itu sekitar 1 bulan. 1 bulan? Ya. Tapi karena panjang suratnya. Oh, tapi kalau hanya hafal saja? Kalau hafal 1 hari itu anak-anak menghafal 2 ayat nyicil. Oh, jadi sistemnya per ayat? Iya, per ayat. Oh, jadi bukan per surat ya? Iya, per surat. Per surat tapi per ayat? Per ayat. Iya. Oh.
bisa belajar membaca. Kalau di zaman itu ya. Kita 10 jam kalau untuk SD 10 jam per minggunya. Oh, 10 jam. Untuk jadwal pelajaran. Tapi target dalam kelas 2 ternyata memang sudah zaman. Udah tahu. Oh, belum. Ya. Ada yang udah hatam 1 juz. Sudah ada sih ya. Iya. 1 juz. Iya, sekitar 5 orang di sini alhamdulillah. Tapi memang targetnya harapannya kelas 2 itu ternyata sudah hafal Sudah zaman. juz. Nah, karena memang di sana juga sama. Kelas 6. Sampai dia lagi aja. Memang orang pintar emang beda ya. Ya, alhamdulillah. Gimana? Kita target SD Pak sampai kelas 6 itu 2 juz. Target SD tapi ya minimal. Apabila ada yang bisa melebihi 2 juz ya. Jadi minimalnya sampai kelas 6. Sampai kelas 6 2 juz. Tapi kelas 2 juga udah ada yang 1 juz alhamdulillah. Banyak ya kelas 2 itu sudah 1 juz awal itu udah ada beberapa siswa yang memang udah masuk ke 1 ya. Juz 1. Masuk ke juz 1 Al-Baqarah. Acep. Nah, kalau nanti saya ada pertemuan dengan PAI, Pak Acep diundang jadi narasumber, bisa ya? Insyaallah, insyaallah. Amin. Insyaallah. Ada 3. Tiga ibu. Guru tahfiz 2 ustazah. 2 ustaz. Nah, terus harinya kalau bisa hari apa ya Pak Acep? Agak luas. Siap aja Pak kapan-kapan insyaallah. Hari Sabtu. Hari Sabtu ya kalau sama. Insyaallah, insyaallah. Oke, berarti kita nanti saya mungkin sambungkan dengan MGMP-nya PAI. Jadi sebenarnya memang kalau kita kan masih dengan menggunakan metode ortodok ya, metode masa lalu, jadi memang terkadang memang agak lambat. Itu turutan itu ya. Ya, turutannya itu menyebut bagaimana? Alif. Saja, hafal dada roja sasa saja. Alif Jabar A. Alif Jabar A masih juga. Nah, jadi kami juga makanya saya begitu penting sebetulnya saya ingin mendapatkan ilmu yang banyak daripada proses pembelajaran yang harus kami lakukan. Nah, kemudian memang kita di penguatan pendidikan karakter itu juga terkadang kalau maunya ibu bapak coba bisa dibuka yang namanya kompetensi guru itu ada berapa? Ada 4. Kalau kompetensi sosial apa aja tuh? Ada yang menarik ya. Kompetensi sosial itu adalah jadi guru mempunyai kemampuan berkomunikasi bersama dengan guru anak dulu ya, dengan anak, kemudian dengan guru tenaga pendidik dan kependidikan dan juga orang tua. Nah, ketika memang berkomunikasi dengan orang tua, maka di situ sebetulnya ada kewajiban kita. Maka kita harus melakukan home visit. Dan home visit ini identiknya kalau ditanya ini di teman-teman guru di sana. Home visit udah Pak. Terus murid punya berapa? Pokoknya 25. Terus yang ke-25-nya sudah. Sekarang udah akhir tahun ajaran. Kemudian kata dia belum, baru berapa? Baru 4. Kok kenapa jadi 4? Karena yang ditengokin itu adalah orang yang sakit. Ya kalau gitu kalau pengen pada ditengok suruh sakit aja 24. Padahal kewajibannya adalah bukan urusannya sakit. Jadi di sana 4 kompetensi udah di sini udah pakai 4 usah ditambahkan lagi. Yang pasti pegang itu kita menjadi guru profesional ya. Guru profesional bersama-sama itu terus kita tingkatkan. Jadi saya yakin mungkin di sini karena memang lebih kecenderungan leluasa dengan suasana tempat juga yang nyaman agak berbeda. Kalau umpamanya di sekolah yang nggak nyaman kan begitu lagi begini culak-culak mah kalau di sini tidak kenteng. Jadi banyak mungkin nanti yang ingin kami kolaborasikan dari Bapak dan Ibu sekalian, dan di sini Pak Pengawas
Mas pernah ada yang kesini? Sering. Pak Parwin sering kesini ya. Ya. Jadi komunikasinya udah bagus dan mudah-mudahan. Dan saya kebetulan dulu pernah jadi camat di sini. Ini ada orang Cikidang yang mana aja? Nggak ada. Orang mana kebanyakan ini? Menes, Cikidang dong. Cikidang, desa mana? Desa Cipicu. Baru lulus 2 tahun. Oh, si Neng mah lagi kuliah begitu. Nah, jadi saya di sini menjadi camat Cikedal pertama, dan alhamdulillah pada saat jadi camat belum punya kantor, belum punya pegawai, jadi sendiri saja. Perjalanan 2 minggu baru. Nah, karena saya juga dipacu menjadi seorang camat harus bagus, ya alhamdulillah. Saya bukan dari STPDN, saya orang pendidikan. Tapi waktu itu bupatinya Pak Dimyakiti diberikan kepercayaan untuk menjadikan Cikidal semacam percontohan. Ya alhamdulillah itu ada kantor, di sana juga sekarang ada puskesmas, di sana juga ada Kapolsek, di sana juga ada Disdik. Itu adalah tanahnya hibah. Jadi berkat kepemimpinan itu memang di situ harus melekat, sehingga saya waktu itu jadi camat kerjanya cuma sampai jam 10. Ya, jam 10 saya keluar ke Cipicu. Saya hanya menuju pada satu masjid, sholat di situ. Sholat kan, kalau sholat duhur paling banyak berapa? 4 orang. Nah, dari 4 orang karena mobil nongkrong di situ kasebut, camat Cikidal mah rajin sholat baik. Nah, kalimat itu sebetulnya menjadi ikon. Dan ternyata memang kita juga ini adalah seorang pimpinan. Jadi bagaimana sebenarnya segala sesuatu itu perlu ada beberapa terobosan. Saya juga memegang sebuah filosofis tiada hari tanpa inovasi. Dari hari ke hari mesti. Saya ini hari ini bertemu dengan Anda sekalian. Apa yang saya temukan hari ini, saya pasti sampaikan hari Senin. Dan kami di Dinas Pendidikan mencoba untuk menerapkan kepada teman-teman juga seperti itulah kita harus lakukan. Barusan saya nggak bisa tinggalkan karena setiap hari Jumat kami ada pengajian bersama. Suasananya bukan di ruangan.